Oke, shalom anak muda. Shalom. Lebih semangat lagi, shalom anak muda. Shalom. Oke, apa kabar kalian semua? Luar biasa. Iya, luar biasa dan baik ya. Oke teman-teman semua, aku ucapkan selamat datang di Ibadah Youth pada minggu ini. Oke, tidak terasa kita sudah masuk ke bulan yang baru ya. Oke, nah teman-teman semua, siang hari ini aku ajak teman-teman semua untuk sama-sama kita memuji, sama-sama kita menyembah Tuhan dengan semua semangat kita. Siap ya teman-teman semua ya? Siap. Oke, karena Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Dia satu-satunya penyedia, satu-satunya penyelamat dalam hidup kita. Amin. Amin. Oke. Woo. Sambil tepuk tangan semuanya yuk. Hey, hey, hey. Sama-sama nyanyi. Kaulah satu-satunya
firman Tuhan pada siang hari ini, aku mau memberikan sedikit informasi untuk teman-teman semua. Jadi besok hari Senin kita akan tetap ada Bible Class seperti luar biasanya via aplikasi Zoom. Caranya buat join gimana? Jadi teman-teman harus save nomor Youth Community WFC punya hotline ya. Nanti di situ akan di-blast semua informasi mengenai kegiatan kita selama 1 minggu ke depan. Baik itu renungan harian dan yang di hari Senin kita ada Bible Class jam 7 malam via aplikasi Zoom bersama dengan Kohendi. Lalu di hari Rabu kita ada CG, dia ada di CG WFC itu dengan Ricky dan Genesis. Di hari Kamis kita punya 2 CG, yang pertama ada di CGV dan yang kedua ada di COC. Semua CG kita base via aplikasi Zoom. Jadi teman-teman semua nanti akan dikirimkan linknya ketika sudah mendekati jamnya. Oke? Nah juga minggu depan kita akan ada ibadah seperti luar biasanya. Masih via online dari channel YouTube Gereja Kesayangan kita GBUFC. Dan teman-teman semua di akhir ibadah nanti setelah firman dan doa berkat akan ada scan barcode untuk teman-teman semua bisa melakukan persembahan. Jadi persembahan bisa dilakukan via e-money ataupun transfer ke rekening gereja kita. Oke teman-teman semua, siang hari ini aku ajak kita semua untuk sama-sama tundukkan kepala, untuk satukan hati kita mau berdoa. Bapak kami berterima kasih Tuhan, kalau sampai dengan hari ini kami masih boleh dari sebagaimana kami ada Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan yang gak pernah berhenti, yang selalu sempurna atas hidup kami Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, kami mau diam Tuhan, dan kami mau biarkan Tuhan berbicara bagi setiap kami Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati kami Tuhan, dan kami mau tinggikan nama Tuhan di tempat ini. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Kami rindu mendengar suara-Mu Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan Yesus, penuhi setiap kami Tuhan. Penuhi
Kekudusan-Mu penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku. Kami bersyukur, menyembah
Kami mau diam dalam hadirat-Mu. Yesus, ya Yesus.
bersyukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan pujian tadi Tuhan bukan sebuah nyanyian atau sebuah kalimat yang keluar dari mulut kami Tuhan. Tapi biarlah ini menjadi komitmen setiap kami Tuhan. Bahwa apapun yang terjadi Tuhan di dalam kehidupan kami tahu semua hanya untuk-Mu Tuhan. Dalam keadaan kami yang mungkin keadaan yang baik ataupun keadaan yang tidak baik sekalipun, kami tahu Tuhan Engkau selalu ada Tuhan bersama kami. Untuk itulah Tuhan kami terus menyembah Engkau. Kami terus mau duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan bentuklah hati kami, perlengkapi setiap kami Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau urapi Tuhan bibir mulut hamba-Mu, Kau urapi hati setiap kami Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Karena kami percaya setiap kata-kata yang keluar semua berasal dari isi hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, thank you buat tim PPW. Such a great worship today. Oke, shalom. Teman-teman semua, apa kabar? Luar biasa. Oke. Saya senang sekali hari ini bisa menyapa teman-teman semua dimanapun kalian berada. Well, it's been a long time ya. Kita sudah lama gak ketemu, kita gak bisa ibadah bareng di gereja. But still grateful kalau kita masih bisa terkoneksi satu sama lain teman-teman ya. Walaupun lewat layar. Oke, teman-teman, lewat apa yang terjadi di hari-hari ini teman-teman. Tahun 2020 membawa kita ke dalam satu dimensi yang baru ya. It brings us to the new dimension. Seperti yang dikatakan oleh gembala kita bahwa kita memasuki satu dimensi yang baru. Dan ya itu benar-benar terjadi, kita masuk ke dalam satu keadaan yang baru. Di mana ada culture yang berubah, ada cara-cara hidup, a way of living yang berubah ya teman-teman. Dan saya nggak tahu seberapa itu mengefek kita, seberapa itu berpengaruh dalam kehidupan kita. Ya, I cannot get response right now, ya. Saya nggak bisa langsung dapat jawaban saudara. Tapi teman-teman mungkin bisa tulis di kolom komentar, ya. Mungkin keadaan teman-teman semua, apa yang kalian hadapi. Well, kita sehari ini kita mau bahas tentang hal itu, teman-teman. Jadi perubahan-perubahan yang ada pasti memiliki dampak, dan apa dampaknya bisa baik, bisa buruk. Oke, setiap perubahan yang ada pasti akan ada satu dampak yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Saya membaca satu buah artikel di mana dikatakan di artikel tersebut saat ini di seluruh dunia secara global itu sedang terjadi satu isu yang sama di anak-anak muda khususnya teman-teman. Dan itu adalah satu keadaan di mana anak-anak muda mengalami yang namanya mental health issue. Karena keadaan COVID ini, keadaan yang berbeda sama sekali. Nah, saya baca di satu hasil survei, ada satu lembaga YMHC ya, Youth Mental Health Canada di Kanada. Itu dari survei yang mereka lakukan, dikatakan 59% responden mereka yang masuk, which is anak-anak muda, usia sekitar belasan sampai 20 tahun, itu mereka tidak mengerti dan mereka tidak tahu kemana mereka harus bicara ketika mereka mengalami depression akibat keadaan hari-hari ini, kondisi yang berubah teman-teman. Dari 59% tersebut, 32% mempertimbangkan untuk suicide. You know what? Suicide, bunuh diri. Dan 3% diantaranya benar-benar melakukan percobaan untuk bunuh diri. Oke, this is something yang heartbreaking ya, benar-benar shock ketika mendengar kabar ini, berita ini. Well, I hope you're not in it. Ya, nggak ada di dalamnya teman-teman, tapi ini adalah satu serius issues, masalah yang benar-benar serius yang sedang dihadapi oleh anak-anak muda. Oke, kita bisa bayangkan gini teman-teman. Umur-umur anak-anak muda yang kalian yang saat ini sedang mengikuti ibadah, ya umur-umur anak-anak muda ini adalah bisa dikatakan ketika kalian mulai lepas dari orang tua, mulai belajar mandiri, mulai kemudian punya grup-grup pertemanan yang begitu kuat. Ya.
Jadi dikatakan secara psikologi, memang umur-umur youth ini adalah ketika anak-anak itu mulai beralih dari yang tadinya kalau ada apa-apa pasti ke orang tuanya, kalau ada apa-apa bertanya kepada papa mamanya, tapi sampai satu titik di level kehidupan mereka ketika mereka sudah youth, mereka akan berubah. Ketika ada sesuatu mereka akan lebih memilih untuk sharing kepada teman-temannya. Ya, mereka akan lebih percaya kepada apa yang dikatakan teman-temannya. Nah, dalam keadaan ini mereka kehilangan momen-momen tersebut. Di mana yang seharusnya mereka mungkin merasa harusnya menghabiskan lebih banyak waktu bersama teman-teman saya gitu ya. Tapi sekarang setiap hari harus berada di rumah gitu ya. Terbatas, nggak bisa kemana-mana. Kemudian kehilangan tradisional milestone yang ada ketika zamannya youth, mungkin dulu waktu masih sekolah maunya bisa hangout sama teman-teman tapi dibatasi orang tua. Harusnya ketika saya udah youth, I can do that. Saya bisa hangout sama teman-teman saya bisa punya jam malam misalnya. But you guys lost it. Kehilangan semua itu karena zaman berubah, keadaan berubah. Situasi yang saat ini ada nggak memungkinkan kita untuk melakukan hal tersebut, ya. Atau juga kehilangan teman. Ketika kita setiap hari ketemu teman di kampus atau di tempat pekerjaan gitu ya. Kita bisa ngobrol banyak hal, bisa sharing. Sekarang dalam kondisi yang ada kita jarang ngobrol. Akhirnya hubungan menjadi renggang. And whenever you wanna tell your friends about your life gitu ya, mau cerita, mau sharing, mau curhat, akan menjadi sulit dan kalian akan menjadi gak nyaman untuk lakukan itu. Dan pada akhirnya hal-hal demikian ya, itu membuat anak-anak ini, anak-anak youth menjadi depressed. Nah, teman-teman, semua itu dari poin-poin yang tadi saya sampaikan, sebenarnya hanya satu poin apa yang membuat anak-anak ini menjadi depressed, yaitu loneliness, teman-teman. Satu keadaan di mana mereka kehilangan keadaan, kehilangan lingkungannya atau kehilangan kondisi di mana mereka tuh nyaman dan merasa aman, yaitu ketika mereka berada di lingkungan teman-temannya. Nah, ini yang hari ini kita mau bahas teman-teman, how to deal with the loneliness. Jadi kesendirian itu belum tentu dalam arti fisik, ya. Bisa saja kita berada dalam satu situasi, kita berada di tengah-tengah orang banyak, but we still feel alone. Oke. Itu mungkin saja terjadi. Teman-teman mungkin pernah nonton satu film tentang satu band yang sangat besar ya. Ini tahun 2019 baru filmnya, yaitu Queens ya. You guys pasti tahu lah ya. Walaupun mungkin bukan zamannya kalian gitu ya. Tapi Queens itu benar-benar terkenal sekali dan dibuat filmnya. Dan vokalisnya pada waktu itu Freddie Mercury ya. Dia adalah seseorang yang disukai begitu banyak orang. Ketika dia tampil, ketika dia perform, berapa banyak orang yang menonton, berapa banyak orang yang meneriakkan namanya, jutaan orang teman-teman. Bahkan mungkin lebih daripada personil-personil lainnya. Tuh. Tapi di dalam film itu digambarkan betapa kesepiannya dia. Padahal dia punya pasangan, dia punya keluarga, ya, dia punya fans yang banyak, tapi dia tetap kesepian, guys. Nah, ini adalah satu keadaan di mana belum tentu secara fisik ketika kita bersama dengan orang banyak kita merasa tidak kesepian, ya. Nah, untuk itu teman-teman kita mau membahas bagaimana caranya kita untuk bisa keluar dari masalah itu. Ada hal menarik lagi. Saya baca juga ada satu artikel di koran ya. Itu di koran Kansas, teman-teman, di daerah Kansas itu di Amerika. Itu ada satu iklan yang menawarkan sebuah jasa untuk mendengarkan selama 30 menit without comments. So whenever you have problem atau kamu mau talk, mau sharing, kamu bisa kontak ke nomor tersebut di iklan tersebut dan kemudian nanti orang tersebut akan mendengarkan, just listening. For 30 minutes akan dibayar $5, teman-teman. Ya, itu terdengar seperti jokes, tapi ternyata 1 minggu setelah iklan itu diposting, setiap harinya itu ada 10-20 orang yang mengantri untuk melakukan itu, teman-teman. Yang butuh jasa itu. So it means ini terjadi bukan cuma karena keadaan ini, ya. Sebelum keadaan ini pun banyak orang-orang yang mengalami kesendirian, baik yang mengalami kesepian, ya.
Bahkan saya tadi saya sempat cek-cek juga ada satu website foundmyfriend.com gitu ya. Itu sama, service yang sama secara digital menawarkan untuk menjadi teman, menjadi pendengar yang baik. So guys, kita semua sangat membutuhkan didengar orang lain, dimengerti orang lain ya. Nah, saya mau ajak kita untuk belajar dari kisah di dalam Alkitab seorang perempuan yang ada di kitab Yohanes ayat 4. Oke, mungkin boleh ditampilkan slide-nya ada. Kisah, ya ini dia adalah satu kisah ketika ada seorang perempuan yang kemudian dia pada tengah hari ya siang bolong, dia keluar dari rumahnya waktu panas terik ya, kemudian dia pergi ke sebuah sumur. Sesamanya di sumur itu, dia ketemu dengan seseorang, which is Tuhan Yesus. Pada waktu itu dia mau mengambil air, dan waktu dia mau ambil air, Tuhan ngomong sama dia. Berikanlah aku minum, kata Tuhan. Terus kata wanita itu, Tuhan bagaimana aku mengambilnya? Aku juga gak bisa. Di bawah sumur ini dalam sekali. Dan di sini gak ada alat untuk mengambil. Dia cuma membawa sebuah tempayan. Jadi sumur itu kan dalam, dia gak bisa ngambil ke dalam ya. Tapi Tuhan gak pusing dengan itu. Fokus Tuhan bukan ke sana. Tuhan katakan bahwa percuma kamu ambil air itu di dalam, kamu akan haus lagi kata Tuhan. Tapi ketika kamu minum air yang daripadaku, maka kamu akan mendapatkan kelegaan. Bahkan air itu akan menjadi mata air di dalam engkau yang tidak akan pernah habis. Itu yang Tuhan katakan kepada wanita tersebut. Dan wanita tersebut meminta Tuhan untuk memberikan air itu. Tapi kemudian Tuhan bilang, oke, saya akan berikan tapi panggil suamimu ke sini. Wanita itu bilang, aku tidak mempunyai suami Tuhan. Tuhan bilang, ya kamu gak punya suami sebab suamimu itu ada 5. Oke, bisa bayangin suaminya ada 5 guys. Ada 5 dan suamimu yang sekarang ini pun bukan suamimu yang sebenarnya katanya. Dan Tuhan tahu keadaan dia. Baru dia menyadari dan dia bilang, Tuhan aku mengakui sekarang bahwa engkau adalah Tuhan. Dan sejak saat itu wanita tersebut dipulihkan. Bukan cuma kehausan dia secara fisik, tetapi kehausan dia di dalam hatinya, kesendirian dia. Dan kemudian dia menjadi seorang yang menyebarkan berita tentang adanya Tuhan Yesus. Nah teman-teman, menghadapi dalam keadaan kita, mungkin kita kadang seperti wanita ini. Ada beberapa phrase mengenai yang mungkin dikatakan oleh kita atau orang lain ketika mengalami kesendirian. Yang pertama, no one knows me. Tidak ada yang tahu aku. Wanita ini juga berkata demikian teman-teman. Mungkin kalau dalam kehidupan kita gitu ya, saya nggak jago di sekolah, saya nggak jago olahraga gitu ya. Saya nggak populer, bukan seseorang yang istilahnya dilihat gitu ya. Saya nggak punya kemampuan lebih gitu ya, dipandang sebelah mata, saya pernah lakukan kesalahan ya, tertolak, tidak diterima di dalam society yang ada. Hal-hal demikian mungkin kita pernah alami teman-teman. Ya, dimana kita mau masuk ke dalam satu lingkungan, satu grup yang mungkin populer, tapi kita nggak bisa. Kita nggak dilihat orang lah, istilahnya begitu teman-teman. Nah, kita lihat apa yang dilakukan oleh perempuan ini. Yohanes 4 ayat 6-7 dikatakan gini. Di situ terdapat sumur Yakub, Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Oke. Nah, perhatikan yang kata-kata yang tadi saya highlight ya. Perempuan ini datang pada pukul 12 siang ketika panas terik. Jadi siapa sih yang mau keluar pada jam 12 siang teman-teman ya untuk menimba air? Perempuan lagi, ya kan? Kalau cowok mungkin masih mungkin lah ya. Kalau perempuan kan biasanya menjaga kulitnya gitu kan. Siapa yang mau datang? Kenapa dia lakukan jam 12 siang? Karena pada waktu itu dia tahu dia adalah seseorang yang tidak diterima di komunitasnya. Kalau dia lakukan, dia mengambil air pada pagi hari, dia akan bertemu dengan perempuan-perempuan lain yang ketika itu juga mengambil air. Dan dia tidak mau ketemu. Kenapa? Karena dia tahu dia akan diomongin, ya, dia tidak diterima, dia kemudian hanya menjadi gosip aja gitu. Jadi dia nggak mau. Dia datang pada jam di mana orang tidak akan datang. Karena dia tahu dia tidak diterima dan udahlah nggak ada yang nganggap saya juga gitu kan. Ditolak. Nah, teman-teman mungkin memang benar, nggak ada yang mau ketemu dia, nggak ada yang mau bergaul sama dia. There's no one but Jesus wants. Ya,
Perhatikan teman-teman. Mungkin keadaan kita sama, ya kita mengalami hal-hal seperti itu. Tapi perhatikan teman-teman, ketika kita alamin itu, ingat bahwa siapapun mungkin tidak mau, tapi Tuhan mau teman-teman. Ya, Tuhan kenal kita. Mungkin kita merasa kita nggak dikenal banyak orang, tapi Tuhan mengenal kita bahkan sejak di dalam kandungan ibumu katanya. Ya, di dalam kandungan orang tua kita, Tuhan sudah menenun kita. Dia tahu segala sesuatu tentang kita. Bahkan di Lukas dikatakan, Lukas 12 ayat 7, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya teman-teman. Siapa yang bisa hitung rambut? Ya, coba di sini teman-teman mungkin ada yang bisa kasih tahu rambut temannya berapa? Saya bisa. Teman saya yang botak mungkin ya, yang gak ada rambutnya ya. Tapi kalau yang rambutnya banyak, how can you count all of that gitu kan? Gak bisa teman-teman. Tapi Tuhan tahu, bahkan setiap helai rambut kita dia tahu. So he knows your name. Dia kenal Anda. Ya. Nah teman-teman, hal yang kedua, ketika kita merasa sendiri, kita mungkin pernah merasa no one understand. Tidak ada yang mengerti. Waktu kita cerita gitu ya, mungkin waktu kita cerita ke teman kita merasa kita nggak dapat solusi. Waktu kita cerita, kita curhat kepada teman kita yang teman baik kita, tapi solusinya nggak sesuai dengan yang kita mau gitu. Kenapa sih kok dia nggak mengerti gitu? Dan rasanya emang nggak enak guys. Ketika kita cerita orang nggak mengerti kita tuh rasanya nggak enak. Anak saya yang besar itu udah mulai lancar berbicara, Tobi, umur 3 tahun. Tapi sometimes ketika dia mau sesuatu dan dia merengek, dia nangis, bahasanya bisa gak karu-karuan. Dan saya gak ngerti gitu, ini maksudnya maunya apa gitu kan. Tapi dia kesel akhirnya, karena kita sebagai orang tuanya gak ngerti dan gak bisa memenuhi kebutuhannya. Nah sama, semua orang baik dari anak-anak bahkan sampai dewasa sekalipun semuanya pasti mau dimengerti. Ya, it applies to all of us. Kita juga pasti mau dimengerti teman-teman. Kita lihat di ayat Yohanes 4 ayat 17 sampai 18, masih di kisah yang sama dikatakan gini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Yang tadi saya sudah ceritakan, kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami sebab engkau mempunyai 5 suami. Dan yang sekarang ada padamu bukan suamimu, dalam hal ini engkau berkata benar. Nah teman-teman, lihat, kenapa si perempuan ini gak mau reveal kepada Tuhan. Ketika ditanya mana suamimu, kenapa dia gak mau ceritakan? Dia ngomong bahwa dia gak punya suami. Ya, saya berandai-andai, mungkin pada waktu itu dia merasa orang ini gak akan mengerti. Dia gak tahu bahwa Tuhan ini akan mengerti keadaan dia. Dia merasa daripada repot-repot, pernah gak sih ngalamin gini? Daripada susah-susah jelasin kepada orang lain gitu ya, mendingan udah bilang aja I'm fine. Gak ada apa-apa, saya gak punya apa-apa, saya gak punya suami gitu ya. Akan lebih mudah buat dia, karena dia merasa orang ini gak akan ngerti. Jadi dia dengan mudahnya bilang, enggak, aku gak ada suami. Tapi in fact, Tuhan tahu teman-teman. Bahkan sebelum Tuhan tanya, Tuhan tahu bahwa dia punya satu keadaan yang gak enak yang dia alami, pergumulan yang dia alami. Maka Tuhan katakan bahwa engkau mempunyai 5 suami. Ya. Nah, itu dia. Jadi wanita ini sebenarnya bukan haus secara fisik teman-teman, tapi dia haus secara kesendiriannya, gak ada yang memenuhi hatinya. Nah kita gak sama dengan keadaan kita gak bisa paksa orang lain untuk mengerti apa yang kita mau, untuk mengerti kebutuhan kita. Sebab orang lain tuh punya masalahnya masing-masing, ya. Mereka punya hidupnya masing-masing. Kalau kita paksa orang lain, ya yang ada kita juga capek sendiri teman-teman. Dan kita gak bisa berharap keadaan orang lain tuh memaklumi keadaan kita. Oke? Tetapi kita justru harus bangkit sendiri. Sebab kita tahu bahwa Tuhan itu mengerti kita. Hanya ada satu pribadi yang ketika kita mengalami masalah, mungkin benar teman-teman. Gak ada satupun yang mengerti kita. Tapi Tuhan mengerti. There's no one but Jesus. Ya, Tuhan tahu setiap tetes air mata kita. Nah yang berikutnya teman-teman, no one cares. Gak ada yang peduli. Itu mungkin kata-kata yang sering diucapkan juga. Kalau kita cari di Google ya, kata-kata itu banyak sekali dimasukkan oleh orang-orang yang ngetik di Google. I don't know apa yang mereka cari gitu ya. Tapi mungkin they just want to share the feeling. Mereka mau mencari orang-orang yang punya perasaan yang sama. Ketika gak ada yang peduli, no one cares. Ketika teman kita sibuk, orang tua kita sibuk, kita mau cerita aja gak ada waktu gitu ya. Semua mementingkan diri sendiri teman-teman. Gak ada yang ya kayaknya
udahlah saya mau seneng, mau susah gak ada yang nanyain gitu ya. Mungkin kita pernah mengalami hal itu. Dan memang mungkin iya bisa jadi keadaan tersebut terjadi. Gak ada yang peduli. Tetapi teman-teman Tuhan peduli. Hanya satu pribadi yang peduli sama kita yaitu Tuhan. Teman-teman saya mau ajak kita untuk ngelihat lagi ke kisah yang tadi. Jadi kisah ini benar-benar punya begitu banyak poin yang bisa kita pelajari yang sangat memberkati. Jadi kita mau lihat betapa Tuhan itu peduli. How much God cares about this woman. Saya mau tampilkan ayat Yohanes 4 ayat 3 sampai 4 dikatakan ini. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia itu maksudnya Tuhan ya. Pada waktu Tuhan sedang dalam perjalanan mau meninggalkan Yudea dan dia akan menuju Galilea. Di ayat 4, ia harus melintasi daerah Samaria. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan gini, and he must needs go through Samaria. Oke. Ada kata-kata yang saya highlight. Jadi Tuhan itu mau ke Galilea, tapi dia harus melintasi daerah Samaria. Tetapi harus dalam bahasa Inggris ini must needs, udah must needs lagi. Jadi benar-benar Tuhan mau pergi ke sana. Saya mau tampilkan sebuah peta, pada waktu itu peta Samaria, Yudea dan Galilea. Tuhan ada di daerah bawah teman-teman, kalau lihat di layar sekarang di paling bawah itu Yudea. Nah Tuhan mau menuju ke Galilea, Galilee yang ada di atas ya. Nah tetapi kalau kita lihat di gambar, dari Yudea ke Galilea memang harus melewati Samaria, teman-teman. Harus menembus Samaria. Tetapi yang saya mau katakan gini, pada waktu itu orang-orang Yudea itu, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi itu sebenarnya tidak terlalu suka bergaul dengan yang namanya orang-orang Samaria. Kenapa? Orang Samaria itu dikatakan sebagai orang-orang yang sudah perkawinan campuran. Mereka sudah tidak murni lagi orang-orang Israel. So mereka punya satu pembatasan. Gitu. Jadi ketika mereka mau pergi dari Yudea tadi kepada Galilea, biasanya mereka mengambil jalan memutar. Karena mereka nggak mau bersinggungan, nggak mau ketemu dengan orang Samaria. Makanya di ayat di kisah di Yohanes itu nanti kalau teman-teman baca, ada satu perkataan ketika Tuhan minta air, kemudian perempuan itu mengatakan, apakah mungkin seorang Yahudi minta air kepada seorang Samaria gitu ya. Dia sampai kaget, dia nggak nyangka kenapa kok mau gitu minta air dari dia gitu ya. Nah itu kejadian yang terjadi. Dan tetapi ketika itu Tuhan benar-benar dikatakan must needs. Dia dengan keinginannya sendiri, dengan sengaja dia mau lewat ke sana. Karena dia tahu ada seseorang yang harus dia temui. Secara intentionally dia lakukan itu. Yang kedua di Yohanes 4 ayat 6 dikatakan gini. Di situ terdapat sumur Yakub, Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Jadi Tuhan itu capek teman-teman. Tuhan itu pada waktu memang manusia dan dia harus berjalan kaki. Ya, nggak seperti sekarang mungkin kita punya begitu banyak alat transportasi. Tapi Tuhan mesti berjalan teman-teman. Bayangin itu bukan perjalanan yang mudah tentunya. Dan dikatakan Tuhan sangat letih oleh perjalanan. Ada effort yang dia keluarkan. Untuk apa? Untuk menemui si perempuan ini. Oke, ini yang kedua. Poin yang ketiga, Yohanes 4, 17 dan 18. Ini poin yang tadi kita, sebenarnya ayat ini sudah dibaca tapi highlight yang berbeda. Teman-teman bisa bayangin ketika orang ini berbohong pada Tuhan ya, aku tidak mempunyai suami. Yesus katakan apa? Tepat katamu. Nah loh, saya juga agak bingung waktu saya baca ini, kenapa ketika dia mengatakan hal yang bukan yang sebenarnya, Tuhan bilang tepat katamu. Dan di paling terakhirnya Tuhan tetap mengatakan, engkau berkata benar. So, apa yang Tuhan mau? Kenapa Tuhan lakukan seperti itu? Teman-teman, yang saya dapat adalah ini sebuah acceptance, penerimaan Tuhan. Tuhan tahu orang ini nggak benar, orang ini bersalah dan orang ini punya satu pergumulan yang berat dalam hidupnya. Dia punya suami 5 gitu ya. Itu udah ya bukan suatu hal yang benar tentunya ya. Nah tetapi Tuhan nggak langsung ngejudge dia. Tuhan menerima dulu, Tuhan mau mendengarkan dengan baik. Seperti yang tadi kita tahu bahwa orang mau didengarkan. Dan Tuhan, He's a good listener. Dia nggak ngekat kata-kata perempuan itu dan dia nggak ngejudge. Tapi Tuhan dengan caranya, dengan lembut, dia katakan tepat katamu, secara positif Tuhan katakan, apa yang kau katakan itu benar. Walaupun Tuhan reveal bahwa engkau mempunyai suami dan suamimu bukan suamimu gitu. Nah, dari sini kita tahu bahwa Tuhan punya satu cara gitu ketika dia mau
ngomong dengan perempuan ini, dia nggak langsung dia judge, tetapi dia pelan-pelan dia terima dulu teman-teman. Dan yang terakhir adalah di Yohanes 4 ayat 8 nih dikatakan gini, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Murid-muridnya disuruh pergi. Kenapa disuruh pergi teman-teman? Bayangin, di Yohanes 4 ayat 27 dikasih tahu gini, ketika murid-murid kembali mereka heran bahwa ia bercakap-cakap dengan seorang perempuan, tetapi tidak seorang pun yang berkata apa yang kau kehendaki atau apa yang kau percakapkan dengan dia. Nah dari poin ini saya lihat gini, Tuhan men-set sedemikian rupa supaya pada waktu itu dia cuma bisa ngobrol berduaan dengan perempuan ini. Why? Sebab ketika murid-murid ada di sana dan murid-murid mendengar percakapan antara Tuhan dengan perempuan ini, sudah pasti secara manusia murid-murid akan menjudge perempuan ini. Benar gak sih? Itu pun yang terjadi ketika mereka balik, mereka cuma lihat luarnya dan mereka heran. Kenapa kok Tuhan ngomong dengan perempuan ini, seorang Samaria gitu ya. Yang mungkin mereka juga sudah dengar misalnya bahwa perempuan ini adalah orang gak benar gitu. Dan murid-murid pasti akan menjudge. Tapi Tuhan men-set sedemikian rupa supaya dia hanya berduaan dan dia bisa ngomong dari hati ke hati. Oke, so teman-teman, dari poin-poin tadi, Tuhan sengaja datang. Tuhan punya effort yang besar, dia harus sampai bersusah payah. Ya, Tuhan menerima, Tuhan mendengarkan dengan baik dan dia men-set situasi yang baik untuk dia bicara. Apakah kita berpikir Tuhan gak peduli dengan perempuan itu? Ya, still no one cares about you? No, lihat perempuan itu aja yang sudah bersalah sedemikian rupa. Tuhan begitu peduli sampai-sampai hal terkecil sekalipun, ya Tuhan perhatikan. Untuk Tuhan bisa sampaikan isi hatinya kepada orang tersebut. Nah jadi teman-teman sama dengan kita. Ketika kita berseru sesungguhnya ia mendengar. Yesaya 59 ayat 1 sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tuhan selalu mendengar. Dan dia adalah seorang pendengar yang baik teman-teman. So jangan kita ragu. Whatever you have something in your mind yang mengganggu. Ya, apa yang kau lakukan? Kau berseru sama Tuhan. Ngomong sama Tuhan, curhat sama Tuhan. Jangan di sosial media, jangan di Facebook, jangan di Instagram. Itu gak akan merubah keadaan kita teman-teman. Tapi ketika kita berseru sama Tuhan, lihat apa yang Tuhan lakukan. Dia bukan cuma mendengar, tapi dia memberikan solusi atas setiap apa yang kita gumulkan. Nah, poin yang terakhir. Ketika kita mengalami kesendirian, ada phrase yang mengatakan, no one loves me. Gak ada yang mengasihi saya. Mungkin orang itu nanyain saya kabar cuman basa-basi. Ya hai apa kabar lu gitu kan. Cuman sekedar kata-kata aja gitu. Mereka mungkin gak sungguh-sungguh menanyakan itu ya. Mereka bantu saya cuma bantu seperlunya. Ya, mereka gak, ketika saya cerita ke mereka, mereka seperti dengar gak ada respons gitu ya. Gak ada yang benar-benar mengasihi saya. Bahkan orang terdekat saya sekalipun. Maybe it can happen teman-teman. Karena memang gak ada orang yang bisa mengasihi kita sebesar Tuhan mengasihi kita. Gak ada yang lain, cuman Tuhan teman-teman. Nah di dalam kisah perempuan tadi dikatakan gini, di Yohanes 4 ayat 14, tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Di Yohanes 4 ayat 28, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu ia pergi ke kota dan berkata kepada orang yang ada di situ. Teman-teman perhatikan ya, ketika Tuhan mendengar, kemudian Tuhan memberikan bukan cuma telinganya tapi Tuhan memberikan solusi, Tuhan memberikan air. Lewat firman yang dia sampaikan, Tuhan menyegarkan jiwa perempuan ini. Ya, ketika perempuan ini bahkan dia dikelilingi oleh suami-suaminya yang banyak gitu ya, 5 suami gitu, tapi dia tetap mengalami kesendirian, gak ada kasih sayang yang ada sesuatu yang hilang dalam kehidupan dia. Dan Tuhan tahu apa yang hilang. Dan ketika itu Tuhan memberikan kasihnya kepada dia. Dan lihat ketika dia menerima kasih Tuhan, apa yang terjadi teman-teman di tadi ayat 28, dia meninggalkan tempayannya. Bayangin ketika orang haus, setengah mati, dia bawa air, dia mau minum. Kemudian waktu dia mau minum dan dia dapat yang lain gitu, sesuatu yang menyegarkan dia tinggalkan gelasnya. Nah itu yang terjadi. Lihat perempuan ini gak jadi ambil air teman-teman. Karena dia sudah punya air yang gak akan membuat dia haus selama-lamanya. Yaitu kasih Tuhan. Kasih Tuhan sudah melingkupi perempuan ini. Dan ketika kasih Tuhan melingkupi kita, saya percaya bahwa kita juga gak akan mengalami lagi yang namanya kesendirian. Dalam keadaan yang sulit sekalipun, dalam keadaan kita tertekan, ketika kita merasa gak ada pertolongan orang lain, tapi pertolongan Tuhan selalu ada. Ada amin?
Amin. Oke, nah teman-teman dari semua ini saya mau katakan gini, dunia itu mensuggest kita atau menyarankan kita ketika kita mengalami depression, ya. Waktu saya baca artikel-artikel ini, anak muda mengalami depresi, kemudian mulai timbul artikel-artikel yang menyarankan untuk melakukan hal-hal yang membuat mereka keluar dari depresi itu ya. Banyak hal ketika depresi kemudian dikasih tahu cari teman baru, cari pacar gitu ya, main game atau lakukan hobi-hobi yang menarik gitu ya, jalan-jalan, nonton film, whatever ya, you name it, begitu banyak. Tapi apakah itu semua cukup teman-teman? Mungkin kita sudah pernah lakukan itu semua, tapi kok kita berasanya sepi lagi? Ya karena Tuhan sudah katakan dalam firman-Nya, apa yang kau lakukan, air di sumur yang kau ambil, yang kau minum, itu akan membuat kau haus lagi. Ketika kita mencari kepada hal-hal lain, supaya jiwa kita terpenuhi, satu kali kita akan merasa haus lagi teman-teman. Karena semua itu sifatnya sementara, gak ada yang kekal. Tetapi kasih Tuhan yang melingkupi setiap kita, itu adalah kasih yang kekal. Dan itu ada di dalam hati kita. Amin teman-teman. Di dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ya, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah teman-teman, dalam keadaan ini, kalau kalian mengalami hal yang gak enak, mengalami depresi, gak bisa keluar, rasanya kayak you wanna do something, but in fact you cannot do it gitu. Kayaknya gregetan gak sih gitu? Kayaknya kita mau ketemu teman-teman kita, kasih surprise birthday misalnya ke teman kita gitu ya. Kita mau hang out, kita mungkin mau ngedate gitu ya sama pasangan, sama pacar kita gitu. Tapi in fact kita gak bisa lakukan itu. Rasanya tuh akan mendem di hati dan gak enak. Nah ini yang bisa membuat kita depres. Teman-teman saya mau kasih satu ilustrasi gini. Tuhan itu mengasihi kita seperti seorang bapa kepada anaknya. Ya, tadi saya sudah stated juga saya punya dua orang anak ya. Kalau anak saya nangis satu kali ketika misalnya saya ada di rumah, saya ada di lantai atas gitu ya. Kemudian anak saya nangis lagi di bawah dan nangis kejer misalnya ya. Apa yang saya lakukan? Secara normal sebagai seorang bapak, saya akan lari ke bawah. Saya akan tinggalkan apa yang sedang saya kerjakan dan I will go dan saya akan menghampiri dia. Oke? Saya akan turun cepat-cepat dan menemui dia. Kemudian sampai saya di bawah, ya, saya akan tanya kenapa dia. Saya akan tenangkan dia, saya akan dengerin dia maunya apa sih. Atau apa yang sakit gitu. Saya pasti nanya gitu kan, kenapa, apa yang sakit, jatuh atau apa. Saya berusaha untuk mengerti walaupun mungkin dia baru mengeluarkan nangisnya. Dia belum bisa ngomong karena mungkin sakit ketika itu gitu ya. Tapi saya gak akan menjudge dia gitu. Cuman rewel atau apa gitu ya. Dan juga saya tidak akan menasehati dia ketika ada orang banyak teman-teman. Saya akan mengambil satu kondisi di mana saya bisa ngomong berdua dengan anak saya. Saya tanya kenapa, apa yang terjadi kepadamu dan saya akan memberikan solusi. Nah Tuhan juga seperti itu teman-teman. Dia adalah Bapa yang baik, Bapa yang tahu pemberian terbaik buat kita. So waktu kita merasa kita sendirian, Tuhan itu tahu, Tuhan kenal kita. Dan ketika kita berseru sama Tuhan gak segan-segan untuk dari atas dia turun untuk ketemu sama kita. Dia lakukan effort, ya. Dia mau ketemu sama kita secara sengaja teman-teman. Kepada setiap kita dia mau mendengar. Ketika dia dengar apa yang kita keluh kesah kita, dia bukan cuma memberikan solusi, tapi dia memberikan ketenangan juga buat setiap kita. Sehingga kita bisa terus maju dan kita bisa lakukan terus apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, amin teman-teman. Dan terakhir saya mau katakan gini, di ayat 39, kalau teman-teman nanti baca. Dan banyak orang Samaria, ini masih di ayat pasal yang tadi ya. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya, kepada Tuhan. Karena perkataan perempuan itu, yang bersaksi ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Bayangin. Dari seseorang yang invisible, kita bisa bilang ya, karena dia ditolak di mana-mana, menjadi seorang yang punya influence besar dan dia melakukan pekerjaan Tuhan. Ketika dia menyebarkan berita bahwa Tuhan itu benar-benar ada dan kasihnya benar-benar merubah kehidupan dia. Lihat teman-teman, dari seorang yang invisible menjadi seorang influencer. So siapa yang bisa lakukan itu? Mengubah orang yang seperti itu? No one but Jesus can. Hanya Tuhan yang bisa teman-teman. So teman-teman, apapun keadaan kalian, ya, menghadapi hari-hari ke depan, remember, you are not alone.
harapan itu tetap ada. Di dalam Tuhan kita punya harapan, kita masih bisa berharap. Dan satu lagi pesan bahwa gini, keep your friends, jaga teman-teman kalian. Ya, karena kita lihat betapa menjadi masalah besar ketika seorang mengalami kesendirian dan kesepian. Maybe a simple hi can save lives. Ya, mungkin hanya sekedar hi kepada teman kita, nanyain kabar, ngobrol, sharing, cerita, gitu ya. Itu bisa membuat orang lain lebih baik. So, if we wanna be a blessing for others, ya, kalau kita mau jadi berkat buat orang lain, lakukan apa yang menjadi bagian kita. Waktu kita sudah dipenuhi, ya, perempuan itu bukan cuma dipenuhi oleh Tuhan, tapi dia menjadi mata air yang meluap-luap keluar dan dia memenuhi orang lain yang membutuhkan. Begitu juga dengan kita teman-teman. Kalau kita udah tahu rahasianya dan kita tahu hari ini bahwa kasih Tuhan yang akan membuat kita penuh, make us whole gitu ya. Ketika kita terima itu semua, kita bisa bagikan nih ke orang lain. Lewat apa? Bukan sesuatu hal yang susah gitu, bukan lewat kita memberkati, kita kasih mereka makanan atau kita memberkati mereka, kasih mereka uang. No. Hanya sesimpel kita menyapa teman-teman kita, sesimpel kita kasih perhatian, sesimpel kita dengerin cerita mereka. Lewat itu semua saya percaya bahwa kita semua akan menjadi saluran berkat ya buat semua orang, buat teman-teman kita. Dan kita di youth ini gitu ya, kita juga punya begitu banyak CG-CG yang ada. CG-CG ini apa sih? Bukan kewajiban sebagai kehidupan bergereja, berorganisasi harus CG, no. Tapi ini adalah satu kebutuhan untuk setiap kita ada di dalam society yang ada. Ketika kita berada dalam CG, kita punya teman-teman yang akan menguatkan setiap kita. Teman-teman yang mendoakan waktu kita ada masalah. Teman-teman yang ngerti keadaan kita lebih daripada teman-teman di luar sana gitu. Nah jadi guys, keep in your mind gitu bahwa persekutuan kita dengan teman-teman kita itu juga penting. Jadi janganlah kita menghindarkan ketika kita lagi diajak CG atau diajak untuk bersekutu ya, jangan kita hindarkan itu semua. Karena kita perlu di saat-saat itu kita bisa mendapatkan kekuatan ya, yang walaupun kekuatan yang utama yang kita dapat adalah dari Tuhan. Amin teman-teman. Amin. Yuk, mari kita mau tutup ibadah kita hari ini. Saya mau ajak kita nyanyikan sebuah lagu. Ini lagu yang udah lama tapi bagus sekali dan liriknya benar-benar sangat memberkati sekali. Lewat lagu ini saya percaya bahwa kita bisa merasakan adanya Tuhan di dalam setiap kehidupan kita dan betapa Dia mengerti dan mengasihi kita teman-teman. Tuhan telah mati ribuan tahun yang lalu. Buat siapa? Buat kita teman-teman. Itu begitu besar kasih Dia akan kita. So jangan katakan lagi no one loves me, no one cares about me, no one understands me, or whatever you name it. Begitu banyak keluh kesah yang mungkin kita bisa keluarkan teman-teman. Tapi satu ya, manusia mungkin gak mengerti tapi Tuhan mengerti. No one but God. Oke. Yuk kita tundukkan kepala teman-teman. I have a maker. He formed my heart before even time began. My life was in His hands. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I call. I have a Father. I have a Father. He calls me His own. He'll never leave me, no matter where I go.
kejadian-Mu besar dan ajaib. Kami tahu Tuhan, hanya Engkau yang mengerti setiap kami Tuhan. Oh, haleluya. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu Tuhan. Bahkan setiap helai rambut kami Kau tahu Tuhan. Setiap apa yang kami alami Tuhan, gak ada yang tersembunyi bagi-Mu Tuhan. Walau kami belum bicara Tuhan, tapi Kau sudah terlebih dahulu Kau tahu Tuhan. Ketika kami berseru kepadamu Tuhan, telinga-Mu tidak kurang lebar untuk mendengar Tuhan. Pendengaran-Mu tidak kurang tajam untuk mendengar setiap keluh kesah kami Tuhan. Dan untuk itu Tuhan, hari ini Tuhan, kami mau hanya berharap kepadamu Tuhan. Kami gak mau mencari di tempat lain Tuhan. Kami gak mau mencari hal-hal yang bisa memuaskan kami Tuhan. Karena kami tahu cuma satu mata air yang gak pernah habis dalam kehidupan kami Tuhan. Itu mata air yang daripadamu Tuhan. Untuk itu hari ini Tuhan, kami minta air itu Tuhan. Mari teman-teman buka hati, buka setiap hati ke kita Tuhan. Buka setiap hati kita untuk terima air daripada Tuhan. Tuhan, Kau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan pada saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memenuhi Tuhan hati yang kosong. Setiap hati-hati yang kesepian, setiap pikiran-pikiran yang kosong Tuhan. Jangan biarkan itu kosong Tuhan. Hari ini kami sama-sama berdoa. Tuhan jamah Tuhan. Tuhan perlengkapi Tuhan. Tuhan urapi dengan air yang daripadamu Tuhan. Karena kami tahu air kehidupan yang daripadamu akan terus mengalir, terus dan terus mengalir Tuhan. Sampai pada kesudahannya Tuhan. Lewat semua itu Tuhan, kami juga mau menjadi berkat Tuhan. Kami mau bagikan Tuhan setiap air yang sudah kami terima Tuhan. Dan air ini Tuhan bisa menjadi berkat untuk setiap teman-teman kami Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Setiap orang-orang di sekitar kami, keluarga kami, siapapun itu Tuhan. Biar kami enggak menjadi air yang pahit Tuhan, tetapi kami menjadi air yang menyegarkan. Karena sumber kami Tuhan bukan dari dunia ini, tetapi hanya dari Tuhan Yesus saja. Haleluya Lord. hadirat-Mu Tuhan. Dan hari ini kami telah menerima air kehidupan yang daripadamu Tuhan. Untuk itu Tuhan kami mau terus jaga air ini, terus mengalir dan mengalir dan mengalir di dalam kehidupan kami. Memenuhi bahkan berlimpah-limpah Tuhan. Untuk menyegarkan sekitar kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara Tuhan. Tapi hamba percaya Roh Kudus terus berbicara kepada setiap kami. Terus menuntun setiap kehidupan kami. Tuhan jaga dan lawat anak-anak-Mu Tuhan. Khususnya di Youth WFC ini Tuhan. Setiap gembala yang ada, gembala di Youth dan juga tim panitia yang melayani. Semua Tuhan urapi, Tuhan berkati Tuhan. Mulai dari tim PPW, tim pemusik. Semua yang bertugas di multimedia, semua Tuhan urapi Tuhan. Dan juga jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Terus Kau jaga, Kau berikan kesehatan Tuhan menghadapi hari-hari yang ada Tuhan. Kau terus melengkapi dalam setiap studi mereka, pekerjaan mereka, keluarga, pelayanan, apapun yang mereka hadapi. Kami percaya Tuhan selalu hadir. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat siang hari ini. Dan kami sebentar lagi akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Kami siap menerima berkat yang daripadamu. Mari kasih Tuhan, angkatlah tanganmu dan siaplah menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Kekasih-kasih Tuhan, terimalah berkat, perkenanan, perlindungan yang daripada Tuhan. Penyertaannya selalu menyertai kita. Dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus selalu menyertai kita semua. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Victory is sweeter when ice cubes keep it cold. How are you? And it has suffered with time. Though one day Semoga baik-baik saja ya. my dreams that weren't birthed, God said don't let yours Walaupun di tengah pandemi seperti ini, tetaplah berdoa, patience won't have to jaga kesehatan, it'll come in due time. pakai masker, Right in due time. hindari kerumunan, Mean changes to situations. cuci tangan sesering mungkin. Shiny and bright. It'll be just right. Nah, untuk kegiatan Youth WFC minggu depan adalah Oh, yeah. Bible Class besok akan membahas mulai dari Matius 24. Jangan lupa ya, link akan di-share oleh hotline pada hari Senin siang. For what we may not physically see, then do with patience we Rabu tanggal 17 Juni tahun 2020 CG Jelambar jam 19.30. Kamis tanggal 18 Juni tahun 2020 CGCOC pada jam 8 malam. won't have to struggle and fight. It'll come in due time. Kamis tanggal 18 Juni tahun 2020 CGCGV pada jam 19.30. Itu saja pengumuman Youth WFC untuk seminggu ke depan. Jika butuh informasi atau butuh didoakan, hubungi hotline. Come in due time. God bless you. Tuhan memberkati Anda.